Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Citra Sukirwan, nomor BP 2001032018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi diferensial persamaan garis singgung, nilai maksimum dan minimum. Yang pertama yaitu persamaan garis singgung. Pada persamaan garis singgung, terdapat gradien atau kemiringan, di mana rumus gradien yaitu jika gradien pada persamaan garis Y sama dengan mx tambah C, maka gradiennya adalah M. Jika gradien pada persamaan garis AX ditambah BY sama dengan C, maka gradiennya yaitu min A per B. Jika gradien diketahui dua titik, x1, y1, dan x2, y2, maka gradiennya itu y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Hubungan antara gradien dengan garis lurus. Gradien dengan garis lurus akan saling sejajar jika nilai M1. Perhatikan dua garis berikut. Garis merah disinggung oleh garis biru, di mana titik singgungnya yaitu di x1, y1. Maka terdapat persamaan garis lurus jika diketahui sebuah titik x1, y1 dengan gradien M, maka persamaan garisnya yaitu y1 dikurang y dikurang y1 sama dengan mx dikurang x1. Jika diketahui satu titik x1, y1 dan x2, y2, maka persamaan garisnya yaitu y dikurang y1 dibagi y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 dibagi x2 dikurang x1. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Soal pertama, persamaan garis kurva y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 8 dengan aksis di x sama dengan y1 adalah, untuk penyelesaiannya, untuk persamaan y sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 8, itu pertama kita turunkan. Jadinya, y aksen atau f aksen x sama dengan 2x dikurang 4. Maka gradiennya kita dapatkan dengan memasukkan nilai absis di x sama dengan min 1 tadi. 2 dikali min 1 dikurang dengan 4, maka nilai gradiennya didapatkan min 6. Untuk absis di x sama dengan min 1, koordinat titik singgungnya yaitu y sama dengan min 1 kuadrat dikurang 4 dikali min 1 ditambah 8. Ini kita substitusikan saja nilai absis min 1 tadi, dan kita dapatkan nilai y-nya sama dengan 13. Sehingga diperoleh titik singgung x1-nya sama dengan min 1 dan y1-nya sama dengan 13. Lalu kita masukkan ke dalam rumus y dikurang y1 sama dengan mx dikurang x1. Y dikurang y1-nya kita dapatkan tadi 13, dikurang gradiennya itu min 6, dikali dengan m, dikalikan dengan x, dikurang x1-nya min 1. Maka didapatkan nilai y sama dengan min 6x dikurang 6 ditambah 13. Soal kedua, jika garis L menyinggung kurva dengan persamaan y sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 tambah 7 di titik 1,3, maka persamaan garis L adalah, yang diketahui yaitu persamaan y sama dengan x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 7. Y sama dengan fx, dan f aksen x akan sama dengan y aksen. Maka langkah pertama kita yaitu turunkan persamaan dari y tadi, sama dengan y aksen. Y aksen sama dengan, kita turunkan 3x, karena 3 pangkat dikurang 1 jadi 3x, 3 dikurang 1 jadi 2, 3x pangkat 2, 5x kuadrat. 2 dikali 5 sama dengan 10,
X pangkat X dikurang 1. Jadi 10X. 7 tidak dibikin karena 7 tidak memiliki koefisien X. Karena titik singgungnya di 1,3, maka gradien garis singgung L diperoleh saat X sama dengan 1, yaitu pada saat gradiennya turunan fx, yaitu pada saat f aksen x-nya sama dengan 1, maka kita substitusikan satunya itu ke persamaan yang kita dapatkan ini, maka 3 dikali 1 kuadrat dikurang 10 dikali 1, maka hasilnya kita dapat min 7. Untuk persamaan garis yang bergradien min 7 dengan melalui titik x 1,1 yaitu 1,3, yaitu kita masukkan ke rumus y dikurangi 1 sama dengan mx dikurang x1. Y dikurang y satunya 3 dikurang gradiennya y dikurang 3 sama dengan gradiennya min 7, x dikurang x1 nya bernilai 1. Y dikurang 3 sama dengan 7x ditambah 7. Y sama dengan 7x ditambah 10. 7x dikurang y tambah 10 sama dengan 0. Jadi persamaan garis L yaitu 7x dikurang y tambah 10 sama dengan 0. Nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai suatu fungsi dikatakan maksimum jika nilai dari suatu fungsi tersebut paling besar, dan jika suatu nilai fungsi dikatakan minimum jika saat nilai dari fungsi tersebut paling kecil pada sebuah selang atau interval tertutup. Nilai maksimum atau minimum dapat dikatakan dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim terjadi pada titik-titik kritis. Titik-titik kritis merupakan titik dalam daerah asal suatu fungsi, yaitu titik ujung yang merupakan batas dari sebuah daerah asal atau domain suatu fungsi. Selang yang dimaksud yaitu selang tertutup. Jadi seperti ini grafiknya. Dari titik A ke B ini disebut dengan titik ujung selang. Dari nilai maksimum ke nilai minimum. Yang kedua ada titik stasioner. Titik stasioner merupakan sebuah titik yang membuat turunan pertama dari sebuah fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik ini berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Dan ini bentuk dari titik stasioner. Yang ketiga ada titik singular. Titik singular merupakan sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada nilainya. Pada saat titik ini, grafik memiliki sudut yang tajam, garis singgungnya vertikal atau berupa lompatan. Nilai maksimum dan minimum turunan fungsi juga terjadi pada titik singular. Seperti ini grafik pada titik singular. Nilai maksimum, minimum, dan titik singular itu berada di antara titik maksimum dan minimum. Nilai ekstrim terjadi pada titik kritis. Cara mencari titik kritis pada turunan yaitu dengan melihat titik ujung selang tertutup, titik stasioner, dan titik singular. Mari kita beralih ke soal dan pembahasannya. Soal pertama, pada suatu proyek pembangunan sebuah trafo dapat diselesaikan dalam X jam dengan menghabiskan biaya per jam sebanyak 2X dikurang 40 ditambah 1000 per X. Biaya minimum proyek tersebut untuk membangun sebuah trafo tersebut adalah titik-titik berapa ribu. Pembahasannya, Fx menyatakan biaya proyek selama X jam dengan satuan Rp1.000 selama pengerjaan trafo, sehingga Fx yang sama dengan 2X dikurang 40 ditambah 1000 per X dikalikan dengan X. Jadinya 2X kuadrat dikurang 40X ditambah 1000. Agar biaya pengerjaan minimum, maka nilai X yang bersesuaian dapat ditentukan pada saat F aksen X bernilai 0. Maka lama pekerjaannya yaitu dapat kita cari dengan Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 40x tambah 1000. Kita turunkan dari persamaan ini, maka didapatkan turunannya 4x dikurang 40.
fx-nya kita masukkan 0, f aksen x-nya kita masukkan 0, 0 sama dengan 4x dikurang 40. 4x kita pindahkan luas, 4x sama dengan 40, maka x didapatkan 10. Agar biaya pemasangan minimum, maka proyek pembangunan trafo tersebut harus selesai dalam waktu 10 jam. Dan biaya minimum yang bisa dikeluarkan yaitu pada saat trafo pada saat waktu F10. Kita cari biaya minimum dengan memasukkan F10. F10 sama dengan 2 dikalikan dengan 10 pangkat 2 dikurang 40 dikali 10 ditambah 1000. 200 dikurang 400 ditambah 1000, maka didapat 800. Karena biaya pemasangan dalam Rp1.000, maka biaya pemasangan tersebut pada waktu 10 jam akan menjadi 800.000. Soal kedua, tentukan luas maksimum persegi panjang yang diarsip pada gambar berikut. Pembahasannya, persamaan garis pada gambar yaitu 10x ditambah 6y sama dengan 60. Maka didapat nilai y sama dengan 10 dikurang 5/3x. Jika sembarang titik x, y diletakkan pada garis tersebut sebagai titik sudut persegi panjang seperti gambar berikut, seperti gambar ini, maka x menyatakan panjang, sedangkan y menyatakan lebar, sehingga luas dapat dinyatakan dengan x dikali y, panjang dikalikan dengan lebar. X dikali tadi nilai y kita dapatkan 10 dikurang 5/3x, maka luas didapatkan 10x dikurang 5/3x kuadrat. Agar luasnya maksimum, turunannya harus bernilai negatif. Turunan dari L aksen sama dengan L/10x dikurang 10/3x. Maka L-nya masukkan 0, L aksennya masukkan 0, sama dengan 10 dikurang 10/3x. 10/3x sama dengan 10, maka didapat nilai x yaitu 3. Y sama dengan 10 dikurang 5/3x. Y sama dengan 10 dikurang 5/3 dikali 3, maka didapat nilai y yaitu 5. Luas maksimumnya yaitu rumus luas panjang dikalikan dengan lebar, panjangnya 3 dan lebarnya 5, maka didapatkan luas maksimum persegi panjang tersebut yaitu 15. Sekian untuk penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan khilaf, itu murni datangnya dari saya, dan sempurna hanyalah milik Tuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.